Oke, baik. Selamat siang, sahabat AWM Star Life ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua pada siang hari ini pada Pro AWM Sharing ya, pada siang hari ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman sekalian yang melaksanakan ibadah puasa ya. Jadi selama bulan puasa memang kami sengaja untuk membuat Zoom Pro AWM Sharing ini di siang hari, teman-teman sekalian ya, agar tidak mengganggu waktu Anda untuk melakukan ibadah taraweh di malam hari. Jadi kita alihkan untuk setiap hari jam 2 ya, kita lakukan yang namanya Pro AWM Sharing ya. Jadi sambil menunggu berbuka puasa, sambil menunggu ngabuburit ya kan, Anda bisa undang teman-teman Anda semua untuk hadir pada Zoom ya yang kita lakukan pada siang hari ya. Jadi untuk mengisi waktu ya agar bisa lebih bermanfaat, Anda bisa undang teman-teman Anda untuk hadir pada Zoom dan tentu saja untuk sharing dengan kami semua di AWM Star Live ya. Oke, rekan-rekan sekalian, sekali lagi selamat jumpa. Saya Lee Jun Sang, panggil dengan Jun aja. Selamat datang buat teman-teman sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di acara kami. Ya, tadi saya sudah sampaikan presentasi mengenai bagaimana proyek pertanian ini bisa merubah hidup kita dalam waktu yang singkat ya. Dan tentu saja rekan-rekan sekalian, Anda mungkin ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Ya, bisa di kolom chat atau Anda bisa buka mikrofon Anda langsung untuk menanyakan sesuatu apapun itu ya, berkenaan dengan produk, berkenaan dengan sistem dan sebagainya ya. Nah, untuk teman-teman sekalian juga yang sudah menggunakan yang namanya produk-produk AWM Star Life, silahkan Anda bisa sharing ya, testimoni apa yang pernah Anda rasakan ya. Oke, silakan Oci, ada yang mau ditanyakan, monggo Oci. Ya, selamat siang menjelang sore waktu Papua, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Papua Oci ya? Siap, Coach. Saya posisi di Jayapura, Coach. Luar biasa. Alhamdulillah, saya baru bergabung dari teman juga dari Makassar. Bergabung. Ya, ini sangat menarik sekali, Coach, mengenai program dari AWM Star Life ini ya. Saya sangat senang. Cuma ada satu pertanyaan saya, yaitu berupa trik-trik. Bahwa yang kita ingat bahwa mindset orang-orang sekarang kan dengan membangun jaringan itu afiliasinya kan pastinya mindsetnya multi level nih, ya kan? Okay. Nah, kira-kira dari Coach, trik-trik apa sih yang bisa kita lakukan untuk merubah mindset orang-orang ketika kita ajak bergabung seperti Coach? Mungkin itu aja dulu saat ini pertanyaan saya. Makasih Coach. Oci, selamat sore. Sorry. Oci di Papua mana Oci? Saya di Jayapura, Coach. Oh, Jayapura. Ya? Siap. Mantap. Ya. Oke. Oci sebelumnya udah pernah di dunia multi level sebelumnya? Alhamdulillah Coach, kalau dunia multi level sudah sering ikut hampir semua produk-produk multi level saya ikuti Coach. Cuma ya begitulah Coach. Ya perlu kita mungkin karena kurangnya mentor yang untuk membimbing kami seperti apa. Jadi ya pasang surut lah Coach seperti itu. Oke. Baik. Jadi begini Oci ya. Yang jelas sistem multi level marketing atau bisnis jaringan itu adalah sebuah sistem yang bagus, itu kita pahami dulu sama-sama ya kan. Artinya di luar sana itu banyak perusahaan-perusahaan money game yang menggunakan sistem multi level marketing atau neo marketing ya, sehingga kadang-kadang image-nya jadi negatif ya. Nah, ini kita harus pahami, paradigma banyak orang di luar sana, kita harus pahami bahwa pemahaman mereka adalah yang namanya multi level bisnis jaringan itu cenderung negatif. Karena banyak sekali membuat masalah di masa lalu, kan begitu kan? Nah, tapi kalau kita bicara bisnis multi level atau bisnis jaringan yang benar, ya, yang betul-betul menjual produk betul-betul, itu tidak ada masalah. Justru itu membantu dan memudahkan orang untuk bisa melakukan proses penjualan, baik dari sisi company maupun dari sisi mitra, ya kan? Nah, hanya saja karena paradigma orang di luar sana memang masih banyak negatif dengan yang namanya multi level atau bisnis jaringan. Ya, saya sebut bisnis jaringan ya, karena begini, banyak pemahaman masyarakat di luar sana itu agak keliru sedikit mengenai multi level, karena tidak semua sistem itu disebut multi level. Nah, contoh kayak AWM Star Life, kita tidak menggunakan sistem multi level. Sistem kita itu kalau kita bicara exactly-nya itu adalah binary hybrid system. Ya, nah, bagaimana bedanya? Banyak bedanya. Nanti saya ada waktu lain kita bisa cerita. Nanti Oci bisa dengarkan training sistem ya. Bagaimana bedanya antara multi level dengan binary hybrid system yang ada di AWM. Nah, tapi saya coba jawab pertanyaan Oci dulu secara sederhana.
Yang jelas begini, pada saat kita menceritakan konsep bisnis atau konsep produk ini kepada orang lain, kata kunci yang pertama adalah kita harus pahami dulu hot button. Hot button itu kebutuhan orang lain yang kita ajak bicara, ya kan? Nah, kalau pengalaman saya, setiap orang itu kan pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, Oci, ya kan? Ada orang yang punya kebutuhan di bidang produk pertanian. Dia butuh solusi untuk masalah pertanian. Dia kebetulan orang ini ada dalam bisnis pertanian, ya kan? Terus yang kedua, ada orang yang punya problem atau kebutuhan dari sisi kesehatannya. Dia butuh solusi dalam bentuk produk kesehatan. Nah, ada yang tipe yang ketiga adalah mereka yang butuh solusi dalam bentuk bisnis. Jadi tipe orang yang ketiga ini dia butuh income, dia butuh pemasukan, dia butuh penghasilan dari sebuah bisnis. Nah, cara pendekatan, penekanan kita juga berbeda-beda, Oci, kepada setiap tiga orang ini tadi. Ya kan? Nah, namun pada kata kuncinya adalah ketika Oci menceritakan kepada tiga orang tipe yang ada di market seperti itu, Oci tidak perlu di awal itu menceritakan bahwa ini adalah bisnis jaringan. Ya, kata-kata itu tidak perlu keluar di awal gitu loh maksudnya, ya kan? Nah, jadi maksudnya apa? Kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata itu di awal agar mindset mereka tidak ngeblok. Jadi kalau mindset orang itu ngeblok, itu biasanya langsung ngeblok apapun informasi yang kita sampaikan itu langsung diblok, dia tidak mau terima lagi. Satu contoh begini, misalnya nih Oci datang ke temennya nih, cerita ke temennya, Budi namanya, Bud, aku ada bisnis jaringan keren banget. Nah, udah langsung paradigmanya dia dengar kata bisnis jaringan udah pasti langsung mikirnya negatif kan, gitu kan, Oci kan. Nah, Iya, Coach, betul. kalau orang sudah berpikir negatif, itu pasti dia udah ngeblok, mindsetnya udah diblokir gitu loh. Nah, jadi setelah Oci ngomong begitu, Oci mau ngomong apapun dia akan dengar karena mindsetnya udah diblokir, istilahnya otaknya udah ngeblok gitu. Jadi apapun informasi bagus yang Oci sampaikan setelah Oci ngomong begitu tidak akan masuk karena otaknya udah ngeblok, ya kan? Nah, oleh sebab itu penting sekali di awal Oci mungkin penyampaiannya tidak perlu bicara bahwa ini adalah bisnis jaringan, tidak perlu disampaikan. Ya, satu contoh begini. Nah, pertama kali pada saat Oci cerita kepada yang bersangkutan, kan Oci cari tahu dulu kebutuhannya, ya kan? Nah, contoh nih kebetulan misalnya kebutuhannya di produk pertanian. Ya sudah, kalau dia punya kebutuhan di produk pertanian, ya udah Oci cerita masalah produk dulu nih kan. Cerita masalah produk dulu. Nah, kemudian ketika orang ini sudah tertarik dengan sebuah produk, nah baru kan ujung-ujungnya pasti nanya harga. Benar sih ya? Pasti nanya harga ujung-ujungnya ketika dia udah tertarik gitu kan. Nah, ketika dia nanya harga, nah yang Oci perlu sebutkan adalah harga konsumennya. Ya kan? Nah, contoh nih, satu box Pornas itu kan harga konsumennya 375.000 kan. Betul ya? Betul, Nah, Coach, betul. itu yang Oci sampaikan pertama kali. Bud, produk ini kalau dia nanya harga konsumennya adalah 375.000 per satu boxnya. Nah, tapi Bud, kalau kamu ngambil 2 box langsung, itu kamu langsung dapat harga mitra. Harga lebih murah, yaitu 300.000 per box. Karena kan harga mitra kan 600.000 kan, dapat 2 kan Oci. Benar nggak? Iya, betul, Coach. Kalau betul. kamu beli cuma satu, kamu cuma 375. Tapi kalau kamu beli 2, kamu bisa dapat harga lebih murah, yaitu 600.000. Ya kan? Nah, jadi artinya secara matematika dia bisa hitung bahwa oh lebih murah ya ternyata kalau 2. Nah, ternyata 2 itu kan langsung jadi mitra kan, Ci? Benar nggak, Ci? Betul, betul, Coach. Betul. Nah, pertanyaan saya ke Oci, apakah Oci perlu cerita sistem saat itu juga? Nggak perlu, Ci. Kamu nggak perlu cerita mengenai sistemnya dan sebagainya, nggak perlu di awal diceritakan. Ya kan? Nah, itu nanti di belakang, ya kan? Jadi artinya biarkan dia merasakan dulu manfaat produk, biar dia rasakan, gunakan, begitu dia suka dengan produk, dia lihat produknya bagus. Nah, satu saat ketika dia misalnya mau repeat order lagi, disitulah Oci ajarkan mengenai sistem. Ya kan? Sistem itu cashback. Jadi bahasanya itu cashback, Ci. Ya, contoh begini. Kalau dia nanya, saya nanti kalau repeat order atau kalau misalnya ada teman saya pesen gimana ya? Nah, itu nanti Bapak dapat cashback. Nah, cashback-nya 150.000 kalau ada satu yang ngambil paket kayak Bapak kemarin tuh dapat cashback 150.000. Nah, jadi ceritakan seperti itu. Oci kan nggak perlu gambarin kaki, nggak perlu bilang ini bisnis jaringan kan nggak perlu seperti itu. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, itu adalah salah satu cara agar di awal itu orang itu tidak block mindset istilahnya.
ya kan, Iya. sehingga dia bisa menerima informasi yang Oci sampaikan berikutnya. Nah, itu sih, Ci, Siap. saran saya sederhana dulu untuk di awal. Siap Coach, sudah masuk, sudah masuk. Nah, Nanti ya. saya tinggal kembangkan aja. Terus Hmm. ada satu hal lagi nih Coach, saya Ya. mau tanya perihal masalah pupuknya nih. Kemarin itu saya sudah baca beberapa literatur, ternyata pupuknya luar biasa sekali. Yang purna soilnya, terus yang untuk vegetatifnya dan generatifnya kan, itu sangat bagus sekali Ya. seperti itu. Dan saya sangat tertarik. Cuma yang saya masih perlu pelajari, Coach, ini kan kita harus edukasi nih pada saat kita di lapangan, terus kita tawarkan, kita sudah berbicara soal produk supaya masyarakat petani itu merasakan manfaatnya. Mau tidak mau kan cara edukasi itu kan kita harus jelaskan juga ke petani kan, Ya. seperti itu. Betul. Nah, yang saya masih kurang memahami yaitu mengenai takaran-takarannya. Terus Ya. berapa sih perbandingannya dalam 1 hektar dengan jenis tanaman-tanaman, umpamanya tanaman hortikultura yang masak seperti buah jagung atau rica, lombok kan. Nah, itu saya di situ belum terlalu ini Coach mengenai takaran atau apanya perbandingannya itu Coach. Mungkin seperti itu Coach. Baik. Ya. Oci sudah pegang katalog nggak? Katalog Pornas? Untuk katalog Pornas belum Coach, saya belum di ini, saya cuma dikirim beberapa apa yang kemarin tuh sama teman di Makassar itu, mentor kami yang namanya apa, beliau masih kirimkan saya literatur tentang keajaiban-keajaiban tentang Pornas, terus testimoni-testimoni. Kalau apa katalognya saya belum ini Coach, saya belum dapat sepenuhnya katalognya. Seperti itu Coach. Oke. Oci, nanti saran saya, Oci masuk ke grup Telegram kami ya, grup Telegram. Nah, di grup Telegram itu lengkap semua yang Oci butuhkan, itu semua panduan, semua katalog, semua materi, bahkan materi promosi kami sediakan. Jadi artinya teman-teman sekarang itu tinggal copy paste aja materi-materi promosi yang ada di situ. Nah, katalognya kayak gini, Ci. Yang ini, Ci. Yang depannya ini tampulnya kayak gini, Ci. Gerakan Organik Nasional ini, Ci. Ini katalog. Iya, baik Coach. Ya. Nah, di dalamnya ini, Ci, saya lihatin ya. Di dalamnya ini ada kandungan, kemudian manfaat, kemudian fase penggunaannya, kepraktisan, kemudian cara pakai di sini, cara pakai secara umum, ya kan? Nah, kemudian di sini ada jenis-jenisnya. Ini contoh tanaman pangan. Tanaman pangan itu terdiri apa aja? Padi, jagung, gandum, sorghum, kedelai, kacang tanah dan sebagainya. Nah, ini caranya. Dosisnya juga diberikan di sini, Ci, ya. Kemudian tanaman pangan, kemudian tanaman hortikultura. Nah, ini sayuran, cabai, timun, semua ada, Ci. Ada caranya, dosisnya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini semua ada dosisnya. Nah, ini tanaman hortikultura. Semua ada dosisnya, Ci. Ya. Tanaman buah jangka panjang, durian, coklat, jeruk, dan sebagainya. Ini semua ada. Tanaman buah jangka panjang, sawit, tanaman hias, bagaimana, tanaman hidroponik, perikanan, bagaimana, kemudian peternakan, bagaimana, semua ada. Ya. Siap. Nah, baik Coach. Nanti itu bisa dipelajari. Yang jelas begini, Ci. Kamu harus tahu prinsipnya bahwa Pornas ini adalah organik. Ya, jadi kamu tuh nggak perlu khawatir, kamu salah dosis nggak perlu khawatir. Paham ya, Ci ya? Siap Coach. Jadi gini, pengalaman kami juga, teman-teman di lapangan itu mereka dosisnya aneh-aneh sudah nggak sesuai dengan katalog itu, ya kan? Ya, betul Coach. Itu yang saya pernah alami Coach, seperti itu Coach. Saya pernah alami itu, akhirnya saya di backlist. Saya waktu itu, maaf saya potong Coach, saya waktu itu pernah ada produk pupuk organik juga, saya nggak usah sebutkan nama. Yang jelas ada satu produk, itu saya jalankan. Waktu itu posisi saya waktu itu di Sulawesi Barat, Sulbar. Cuma karena kemarin itu saya sudah edukasi, saya lakukan demplot, terus saya memberikan arahan, tetapi ada beberapa petani yang bereksperimen sehingga hasil tanamannya itu nggak sesuai walaupun dikatakan itu pupuk organik. Seperti itu. Ternyata saya cek mereka bereksperimen sendiri, mereka campur dengan pupuk kimia urea berapa sendok, terus Ponska, sehingga terus berasumsi bahwa
kalau takaran segini hasilnya sekian persen panen saya, Hmm. kalau saya berlebihan kasih tambah lagi maka dia akan lebih lagi. Nah, asumsi Yeah. itulah yang kemarin yang membuat saya akhirnya saya di backlist di situ. Kiranya Yeah. saya yang gagal untuk itu, bahwa produk itu nggak sesuai dengan Yeah. ternyata. Di belakang, setelah terjadi di belakang baru ketahuan ternyata petaninya itu membuat eksperimen dengan menggunakan pupuk itu, dengan bercampur dengan Yeah. pupuk kimia. Ya, itu yang saya yang harus Yeah. jaga untuk ini ketika saya jalankan pupuk Pornas Yeah. ini, Coach, seperti itu. Oke. Nah, yang jelas begini. Pornas ini kebetulan memang organik 100%, ya, Oci ya. Nah, oleh sebab itu memang dosis yang ada di situ itu memang dosis yang sangat fleksibel. Jadi artinya dosis sangat fleksibel itu Oci jangan khawatir kelebihan dosis, ya kan? Jadi andainya dosisnya dibuat lebih sering, lebih pekat dari apa yang ada di katalog, itu no problem, tidak ada masalah, ya kan? Iya. Nah, hanya saja memang kalau untuk kita bicara dicampur dengan produk kimia, nah ini yang harus hati-hati, ya kan? Kenapa? Karena bagaimanapun ada dua jenis produk kita itu yang tetap masih ada mikrobanya. Jadi artinya harus hati-hati kalau mau dicampur dengan kimia. Satu contoh misalnya yang soil, Pornas soil sama yang Pornas generatif yang warna putih, itu kan ada mikrobanya kan? Nah, memang kalau pupuk organik yang memang ada mikrobanya, itu kalau mau dipadukan dengan produk kimia, itu harus agak berhati-hati. Karena bagaimanapun, mikroba itu kalau kena kimia itu mati, Ci. Ya kan? Sehingga kalau kita dikatakan, ya dia tidak berguna itu jadinya organiknya kalau udah campur kimia. Kalau apalagi yang mungkin organik yang pernah Oci jalankan itu betul-betul semua isinya mikroba. Sehingga ketika kena kimia pasti mati semua itu mikrobanya. Ya kan? Iya. Nah, kalau Pornas kita ini yang kuning itu bisa dicampur dengan kimia, Ci. Yang kuning, yang gitu. cair Yang kuning untuk masa pertumbuhan. Ya. siap. Nah, itu dia tidak ada mikrobanya. Nah, itu yang bisa dicampur dengan pupuk kimia. Atau kalau seandainya diperlukan misalnya pestisida pun tidak ada masalah itu dicampur. Kalau yang warna kuning. Tapi memang sebaiknya kalau sudah pakai Pornas sebenarnya secara logika sebenarnya nggak perlu pakai pupuk kimia lagi, atau ya kan pupuk kimia lagi udah nggak perlu lagi sebenarnya. Nah, harusnya seperti itu sih, Coach. Ya, hanya saja memang di awal-awal penggunaan kan kita sarankan juga hati-hati kalau mau langsung 100% organik, ini juga harus hati-hati kan. Jadi jangan sampai tanahnya kaget. Nah, perlu bertahap, misalnya pelan-pelan dikurangi gitu. Nah, itu prinsipnya. Tapi yang jelas dari katalog itu nanti Oci bisa pelajari, dan jangan takut kelebihan dosis. Kalau kekurangan jangan. Yang jelas kalau kelebihan enggak apa-apa. Yang penting jangan kekurangan. Baik, Coach. Aja. Ya. Baik. Baik, Coach. Terima kasih. Untuk saat ini cukup dulu pertanyaannya, Coach. Terima kasih atas arahannya, Coach. Terima kasih. Silakan kalau izin, Coach. Ya. Izin, Coach, mau tanya, channel Telegramnya apa namanya, Coach? Biar saya langsung. AWM Star Life Official. AWM Star Life Official. AWM Star Life Official. Nanti bisa minta leadernya di Makassar siapa namanya? Pak Akbar. Oh, Pak Akbar Ruslan. Iya, minta Pak Akbar aja. Dia pasti udah tahu. Siap. AMW apa nih? AWM ya, Pak? Sebentar saya bagikan. AWM yang ini. Nah ini lihat di layar kelihatan? Siap. AWM Star Life Official. Nah, yang itu, ya. Siap, Coach. Oke, saya coba ini dulu. Ya, itu masuk aja. Itu testimoni dan sebagainya, dokumen-dokumen penting semua ada di situ. Jadi kamu bisa langsung semua. Apa yang kamu butuhkan, kamu tinggal ambil. Termasuk materi-materi promosi yang teman-teman butuhkan, itu semua udah ada Telegram channel. Jadi kalau teman-teman bingung mau upload status apa, di sana tinggal comot-comot aja. Baik mengenai produk pertanian maupun produk medis herbal. Ya. Oke. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Oke, sukses, Oci. Ya. Siap, Coach. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Yuli Tenggarong. Oke. Selamat sore Bu Yuli. Bu Yuli kah ini ya? Ya, pertama selamat Bu Yuli udah jadi Ruby ini Bu Yuli, nanti kapan-kapan saya wawancara ya Bu. Kemudian mohon saran dan informasinya tentang tanaman alpukat yang kerdil. Umurnya sudah 3 bulan, tinggi pohon masih 1 meter, dan kebetulan saya sudah disemprot dengan yang cair untuk pertumbuhan. Alhamdulillah sudah ada perubahan dari tunas tambah banyak. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menambah tinggi pohonnya. Bisakah Pornas cair itu dicampur dengan Pornas soil untuk masa pertumbuhan? Sangat bisa Bu Yuli. Jadi justru bagus Bu,
Kalau soil itu kan mungkin prinsip yang saya ingatkan kembali adalah untuk pembenahan tanah, ya kan. Nah, kenapa soil ini bagus untuk pembenahan tanah? Karena bagaimanapun di tanah itu tuh sebenarnya kan sudah banyak yang namanya unsur hara, ya. Sudah banyak unsur hara. Cuma unsur haranya itu lagi terikat, ya, karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia sehingga dia terikat di situ unsur haranya. Jadi nggak bisa dimakan oleh akar. Nah, dengan pemberian Porna Soil, maka ikatan-ikatan terhadap unsur hara itu menjadi terurai. Ya, jadi kalau sudah terurai, maka otomatis unsur hara itu jadi bisa dimakan lagi oleh akar gitu loh. Ya kan? Nah, tentu saja harapan kita ketika misalnya unsur haranya terlepas dari ikatan, dia langsung bisa diserap oleh akar. Nah, kalau sudah diserap oleh akar, maka akar tanaman ibu itu mendapatkan unsur hara yang berlimpah. Jadi tanaman alpukat itu akan mendapatkan unsur hara yang berlimpah secara spontan, secara instan, ya kan? Nah, tentu saja harapannya adalah pertumbuhannya jadi bagus, ya. Nah, kalau penggunaannya dicampur boleh-boleh saja, Bu. Cuma satu hal yang perlu kita pahami prinsipnya adalah begini. Kalau Porna Soil itu kan memang lebih cara penggunaannya itu dikocor, Bu ya. Dikocor di sekeliling batang, ya kan? Sekeliling batang, di tanahnya dikocor. Karena kan Porna Soil itu kan tujuannya untuk pembenahan tanah, jadi kocornya sekeliling batang, ya kan? Nah, sementara kalau yang purnas cair, Bu, yang apa namanya vegetatif, yang vegetatif itu kan dia diharapkan melakukan apa namanya memberikan unsur hara itu lewat lentisel. Lentisel, Bu. Jadi disemprot lewat batang atau daun. Ya kan? Jadi dia maksimal diserap itu justru kalau di spray yang namanya pornas cair, Bu, yang kuning, Bu, itu di spray, Bu. Di spray ke batang sama daun. Sementara kalau soil itu dikocor, Bu. Dikocor di sekeliling batang. Ya kan? Nah, jadi artinya begini. Yang saya maksudkan adalah tujuannya berbeda. Tapi kalau Ibu pakai kedua-duanya bagus, gitu maksud saya. Tapi caranya yang soil dikocor, yang di batang sama daun dispray dengan pornas cair. Gitu, Bu. Ya kan? Nah, jadi dosisnya itu seperti biasa sih, Bu. Jadi artinya kalau yang apa namanya soil ya, Bu ya. Soil itu kan 1 kilogram itu bisa Ibu campur sekitar apa 20 sampai 100 liter. Ya, anggaplah 50 sampai 100 liter gitu loh, Bu. Ya kan? Artinya kalau semakin pekat semakin bagus. Ya, kalau soil ya, Bu ya. Kalau soil itu semakin pekat semakin bagus. Nah, jadi 1 kilogram satu kantong itu bisa dicampur dengan air 50 sampai 100 liter. Nah, dari air yang 50 sampai 100 liter itu memang per pohonnya itu Ibu kocor, Bu. Kocor 1 sampai 2 liter di sekeliling batangnya, Bu. Dengan soil, dikocor. Ya kan? Nah, itu dikocor. Nah, itu kira-kira diberikan sekitar 3 bulan atau 4 bulan sekali saja kalau soil, ya kan? Nah, sementara kalau yang pornas cair sama sih, Bu. Jadi kalau pornas cair itu kan satu saset itu untuk satu tangki semprot kan. Nah, setelah itu Ibu semprotkan di batang sama daun. Ya, kurang lebih 1 sampai 2 liter juga, Bu, per pohon. Ya kalau masih kecil gitu 1 liter lah per pohon disemprotkan. Nah, kalau itu rutin, Bu. Ya, jadi saran saya sih rutin dulu itu 10 hari atau 15 hari sekali disemprotkan. Kalau soil cukup 3 atau 4 bulan sekali saja. Nah, jadi gitu ya, Bu ya. Jadi artinya kalau saya boleh sarankan, boleh digunakan bersamaan, lebih bagus lagi, tapi cara aplikasinya berbeda. Jadi yang soil dikocor, kemudian yang pornas cair dispray. Gitu ya, Bu ya. Semoga nanti bisa berhasil, Bu. Nanti kalau bisa divideokan atau difoto tuh, Bu, awalnya alpukatnya sekarang bagaimana biar Ibu ada dokumen. Jadi nanti ketika sudah pakai Pornas kira-kira 1 atau 2 bulan, Bu. Nah, Ibu nanti lihat hasilnya gimana. Itu kelihatan 1-2 bulan tuh pasti kelihatan hasil. Ya. Itu ya, Bu Yuli ya. Silakan kalau masih ada peluang jelas bisa ditanya kembali. Oke, baik Bu Yuli. Sukses Bu Yuli buat Tenggarong ya. Oke, Bu Duma ya, Bu Duma dan oke. Ini pertanyaan Bu Duma adalah bagaimana perhitungan 115 domba dikasih vitamin Pornas? Maaf, saya hanya bisa dengar lagi urus keluarga yang banjir. Iya, nggak apa-apa Bu Duma. Jadi untuk domba ya Bu ya, 115 domba diberikan pakan konsentrat 1 ton. Jadi untuk domba, Ibu Duma, ya kan, itu diberikan di air minumnya, Bu. Ya, Bu Duma ya. Jadi yang saya mau infokan ke Ibu Duma adalah tentu saja Pornas ini bukan vitamin ya Bu ya. Dia sifatnya itu adalah kayak probiotik ya. Probiotik itu kayak bakteri baik yang diberikan kepada ternak ya, kepada domba. Nah, jadi artinya begini. Saya sarankan untuk domba mungkin Ibu gunakan yang Pornas cair, Bu.
yang Pornas cair digunakan, ya satu saset itu kira-kira untuk 20 liter air. Nah, saya nggak tahu Bu Duma itu kan 115 domba ini kalau sekali kasih air minum itu berapa liter gitu loh Bu. Nah, Ibu sesuaikan saja. Jadi berikan Pornas itu seminggu sekali saja Bu. Ya, atau seminggu boleh 2 kali atau 3 kali boleh, lebih bagus lagi. Kalau seminggu Ibu bisa kasih 2 atau 3 kali. Nah, Ibu yang tahu kan kalau 115 domba Ibu itu biasanya kalau dikasih air minum itu berapa liter gitu loh Bu. Nah, yang jelas setiap 20 liter itu membutuhkan satu saset Bu. Satu saset Pornas cair yang warna kuning. Ya, nah Ibu tinggal ulangi aja seminggu bisa 2 atau 3 kali diberikan Pornas cair seperti itu. Nah, nanti Ibu akan bisa lihat domba Ibu makannya lebih lahap, dia lebih sehat, lebih sulit terkena penyakit gitu loh Bu, ya. Nah, jadi sekali lagi gitu ya Bu ya, dosisnya ingat satu saset yang cair itu untuk air 20 liter. Nah, Ibu sesuaikan aja. Saya nggak tahu Ibu kan pakai berikan air minum itu Ibu yang tahu 115 domba itu berapa liter. Contoh misalnya Ibu berikannya 100 liter misalnya seminggu misalnya kan atau berapa hari sekali. Nah, Ibu tinggal bagi aja 100 liter bagi 20 berarti Ibu kasih 5 saset itu kalau di air 100 liter. Gitu aja caranya. Ya. Oke, oke. Baik Bu Duma, sukses Bu Duma. Semoga sukses ya kan. Oke. Kemudian Ibu Anita ya mau tanya tentang sharing bisnis tentang proyek pengadaan pupuk sistemnya seperti apa. Jadi untuk proses pengadaan Bu Anita itu mungkin maksud Bu Anita ini kalau saya nggak salah tangkap pengadaan melalui misalnya e-katalog gitu ya atau pengadaan lewat desa dan sebagainya. Sebenarnya sama saja Bu Anita. Jadi artinya begini. Artinya kalau di e-katalog itu kan kita sudah tertera harga di sana dan harga di situ adalah harga konsumen ya kan. Nah, di mana secara sederhana nanti Bu Anita bisa hubungi distributor kami yang ada di e-katalog. Ya, kalau misalnya ada pengadaan lewat e-katalog, ya kan. Nah, jadi artinya nanti pengadaan itu bisa dilakukan, ya kan, dan nanti tentu saja setelah dibayar, nah Ibu bisa posting seperti biasa Bu, ininya apa omsetnya, ya kan. Nah, yang jelas nanti keuntungan selisih harga konsumen dengan harga harga mitra di situ itu adalah menjadi milik si distributor yang ada di situ. Nah, Ibu bisa juga kalau Ibu minimal sudah jadi agen atau cabang, ya itu bisa kami berikan surat penunjukan untuk masukkan dalam e-katalog. Jadi misalnya begini, ada dua pilihan untuk pengadaan. Kalau yang pertama, misalnya Bu Anita punya perusahaan sendiri dan Ibu punya kemampuan untuk memasukkan ke dalam e-katalog, maka kami bisa menerbitkan surat dukungan untuk perusahaan Ibu untuk masuk dalam e-katalog, ya kan? Nah, di mana syaratnya adalah Ibu harus jadi agen atau jadi cabang dulu untuk kami terbitkan surat dukungan. Kalau mitra biasa, mohon maaf, kami belum bisa terbitkan surat dukungan. Ya, kenapa? Karena agen dan cabang ini kan kita bicara stok barang ya kan. Jadi minimal ada stok barang untuk jaga-jaga untuk pengadaan tersebut ya kan. Nah, makanya kenapa harus ada stok barang minimal jadi agen atau jadi cabang. Tergantung kapasitas pengadaannya lah, tapi minimal agen kita bisa terbitkan surat dukungan. Nah, pilihan pertama di situ Bu. Jadi Ibu bisa menjadi agen atau cabang, kami bisa terbitkan surat dukungan untuk Ibu memasukkan produk ini dalam e-katalog ya kan. Nanti kami pandu semua termasuk prosesnya. Nah, kemudian cara kedua adalah Ibu menggunakan perusahaan yang sudah ada dalam e-katalog. Nah, jadi AWM sendiri tidak ada dalam e-katalog. Jadi perusahaan kami tidak kami masukkan dalam e-katalog karena kami ini statusnya kan produsen. Jadi yang memasukkan dalam e-katalog itu adalah distributor-distributor, ya rekan-rekan kami yang sudah memang berkecimpung di dunia pengadaan. Nah, nanti Ibu bisa menghubungi salah satu daripada perusahaan distributor tadi. Nah, Ibu kerjasama nanti sama yang bersangkutan dalam pengadaan. Ya, tapi yang jelas ketika dibayar pengadaannya, Ibu nanti posting di jaringan Ibu sendiri. Ya, karena perusahaan distributor itu hanya menikmati keuntungan daripada selisih antara harga di e-katalog dengan harga yang dibayarkan kepada AWM. Ya, nah harga yang dibayarkan ke AWM itu tentu saja harga mitra ya Bu ya. Nah tentu saja dengan harga mitra Ibu kan bisa input dalam sistem, Ibu nanti dapat bonus, reward dan sebagainya sesuai dengan ketentuan bisnis plan kita. Ya. Nah, itu ada dua pilihan seperti itu Bu Anita ya. Silakan bisa ditanya lagi kalau misalnya belum jelas atau mungkin saya salah tangkap pertanyaan Ibu. Monggo silakan Bu Anita ya. Oke, baik. Silakan Bu Anita gimana? Sudah jelas atau saya salah paham maksudnya atau gimana atau cukup jelas? Silakan, monggo. Nanti boleh diskusi pribadi juga dengan saya kalau misalnya belum jelas ya.
Jadi saya ada di grup ya Bu Anita ya, bisa diambil nomor saya di grup, boleh silakan. Atau bisa tanya leadernya, nanti bisa hubungkan ke saya, kita bisa diskusi lebih dalam untuk masalah pengadaan. Oke, jelas katanya Bu Anita ya. Oke, sukses Bu Anita ya kan. Baik teman-teman, silakan yang lain ada pertanyaan lagi. Monggo. Ada yang mau testimoni mungkin, testimoni produk yang sudah pakai, silakan. Oke, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan Bu Anita. Ya, Bu Anita nih mau tanya. Silakan Bu, silakan Bu. Tanya langsung boleh Bu, silakan Bu. Bu Anita mau tanya langsung atau mau chat silakan. Tanya langsung boleh, lebih enak Bu. Langsung buka mikrofon Bu. Nggak apa-apa tidak menampakkan wajah kalau lagi malu. Silakan Bu. Pak Rohmat, lagi di jalan Pak Rohmat. Pak Surasa, Pak Jensen, Jensen Toraja, luar biasa Toraja. Bagaimana Toraja? Ini saya sapa yang kelihatan di kamera aja ini. Kalau yang nggak kelihatan di kamera, saya nggak sapa, nggak tahu soalnya orangnya ada atau tidak. Iya, iya. Oke, saya ada mitra di Wahab. Testimoni itu Pak Jun. Oh ya, gimana Bu? Bu Hanin ya? Testimoni kamu Vera Pak Jun luar biasa lagi. Oh, gimana Bu? Silakan Bu. Bu Hanin, Ini, kameranya Ibu belum kelihatan Bu, ketutup Bu. Bentar Pak. Buka kamera dong Bu Hanin. Gimana Bu? Gimana Bu? Iya ini kamu Vera kemarin berlanjutannya sama Pak Bos saya ternyata ada batu ginjal ya Pak ya. Alhamdulillah udah saya konsumsikan kan sudah hampir habis 3 ya, lebih dua lebih ya Pak ya. Iya, iya. Sekarang itu ternyata bapak saya itu juga yang sering kali kalau kencing ngeden-ngeden itu Pak, ternyata itu ada batu ginjalnya Pak. Oh, berarti selama ini kan harusnya sudah sering USG atau apa, nggak kelihatan gitu ada batu ginjal? Kan kencingnya dipakai pispot Pak, jadi saya ketahuan itu kayak ada kerak-kerak kerikil gitu loh. Apa ini ya? Saya kulik-kulik Pak setelah buang kencing itu. Oh, oke. Ternyata berarti beberapa hari ini kencingnya nggak ngeden-ngeden tuh berarti keluar ini saya gitu. Oh gitu ya? Iya, saya lihat gitu. Iya, iya. Luar biasa. Tapi sebelumnya belum pernah USG kelihatan ada batu ginjal itu belum pernah ya? Sudah bilang dokter itu memang udah kena batu ginjal Pak. Kalau kencing itu ngeden-ngeden kayak gitu, obatnya udah selalu ada itu. Iya, iya. Untuk Oh gitu ya? mengurangi Luar ngedenya biasa ya. itu ya. Oke. Tapi kemarin itu kok di pispot itu ada butiran kecil-kecil kayak kerak gitu Pak. Itu udah kayak berapa kali kerak. keluarnya? Itu, Berapa kali keluarnya? kemarin malam itu ya saya lihat itu, ya memang saya sengaja saya lihat gitu Pak Jun. Kok setiap saya buang air kencing kok ini kok ada kayak kotorannya itu kayak pasir tapi bukan pasir gitu. Saya lihat. Oke. Ya, alhamdulillah kok berarti apa ya ini yang dibilang dokter tuh apa batu ginjal itu apa kencing batu gitu Pak. Iya. Oke. Kencing batu itu ya. Kayak gitu. Jadi warnanya agak putih enggak putih, coklat enggak coklat kayak gitu Pak Jun. Jadi saya lihat memang saya lihat benar-benar saya lihat berarti konsumsi kamu Vera selama ini ya ini juga bisa keluar. Wih, luar biasa ya, mantap ya. Ya saya lihat terus saya terus ini apa biasanya kan saya juga nyuci pispot itu ya Pak Jun. Nyuci pispot itu juga ada kotorannya sangat-sangat kotor itu. Nah, saya itu juga inisiatif sendiri. Pispot itu saya rendemi pakai kamu Vera itu, Mbak Jun. Oh, loh, sebentar kalau pispot direndam kamu Vera, maksudnya niat Ibu tujuannya apa? Niat Ibu untuk direndam? Tujuannya biar biasanya kan ada kotornya yang kuning-kuning itu ya tuh. Nah, itu luntur juga, Mbak Jun. Di pispotnya itu biasanya kalau saya rendam kan pakai Baiklin itu ya, pakai Baiklin, pemutih itu. Nah, betul. sekarang saya cuma, walaupun ini harganya mahal ya, saya coba pakai kamu Vera itu, Pak Jun. Waduh, luar biasa. Ternyata lebih mudah, Pak Jun, untuk membersihkan itu. Iya. Oh gitu ya. Jadi artinya memang
mungkin teman-teman ini banyak belum tahu Pispot nih Bu. Pispot itu alat bantu untuk kencing ya. Iya, untuk tempat air kencing itu Untuk ya. apa air kencing karena kan pasien Setiap ini tidak kencing bisa kan kencing saya sendiri buang. gitu. Iya, Tapi buat itu keluar batu udah berapa kali keluar batunya Bu? 3 kali Pak Jum. Udah 3 Saya kali. buang itu kelihatan tuh 3 kali ya, kecil-kecil kayak pasir, tapi ya kalau pasir kan terlalu kecil ya. Iya. Kelihatan gitu Pak Jum. Saya buang, loh, kok ada gini nyisa di tempat kloset Iya, iya. gitu. Ya pastinya karena Yang kan di namanya Pispot itu nggak mungkin dari kencing luar kan, batu. pasti dari situ ya Bu ya, dalam sumbernya ya. Iya, ya dari bapak kencing itu saya kan nggak masukin Pak. Setiap hari kan saya Ya. cuci itu Iya. tempatnya itu. Oke. Ya Betul, betul. begitu Pak Jun. Masya Mantap. Allah luar biasa memang kamu Vera Ya. ini. Iya Bu Anin. Sukses ya Bu Iya, Anin ya. Terima kasih testimoninya. iya Semoga sama-sama Pak menginspirasi. Jun. Terima Luar kasih. biasa ya teman-teman. Ternyata kamu Vera juga bisa membantu mengeluarkan batu ginjal ya. Nah ini Mas Adi bilang nih sekalian rendam 1 botol Bu katanya biar cepat RU lagi. Kemarin sudah habis RO Pak. Iya 1 botol kamu Vera kalau sekalian direndam kan. Iya belanja kamu Vera lagi nih belum nyampe produknya. Bila perlu pakai mandi ya Bu ya. Kalau lebih bagus pakai mandi sekalian. Nggak berani kalau pakai mandi Pak Jun. Jangan kena Ya kulit. pokoknya untuk berobat saja Bapak saya Ya, alhamdulillah Pak Jun udah betul. benar-benar luar biasa ini. Iya, Sudah nggak ngeden-ngeden lagi ya, apa kakinya sudah benar-benar udah kering. iya. Pokoknya luar biasa alhamdulillah, terima kasih Pak Jun. Oke Bu Anin. Bu Anin kemarin ngomong-ngomong saya lihat ada acara di sama Bank BNI itu di BNI Hong Kong ya Bu ya? Atau di Indonesia? Di BNI Hong Kong Pak Jun. Oh, BNI Hong Kong ya. Oh, luar biasa ya. Iya, Iya. Saya di lihat BNI Ibu Hong ada Kong. acara sama BNI di Hong Kong ya. Luar biasa. Mantap. Iya Pak. Oke, sukses ya Bu Anin ya. Mantap Ibu ya. Ya Terima kasih sama-sama, terima sharingnya. kasih Pak Jun. Terima kasih. Oke, kemudian Bu Anita ini mau tanya lagi. Saya ada mitra di Wahau, tapi saya nggak bisa bantu dia demplot. Maksudnya Wahau itu di mana ya Bu ya? Jadi yang jelas gini Bu Anita. Saran saya, Ibu mungkin nanti kirimkan aja Bu contoh produk untuk bisa didemplot, ya kan? Jadi dikirimkan saja contoh produk untuk bisa didemplot, kemudian nanti tinggal dipandu aja Bu via telepon atau Ibu bisa kasih video cara penggunaan. Ada di YouTube kami itu video cara penggunaan Pornas Bu. Jadi caranya masukin tangki apa segala itu ada Bu Anita. Jadi tidak harus ketemu langsung kan kalau demplot kan. Karena teman-teman kita juga di sini teman-teman leader juga banyak punya tim di seluruh Indonesia. Mereka juga kadang-kadang nggak mesti ketemu langsung gitu kan. Jadi yang jelas bisa diberikan panduan yang jelas saja dengan video atau bisa Ibu telepon, produknya Ibu kirim aja langsung. Ya. Jadi gitu Bu ya. Nah, nanti di follow up lewat telepon aja kan bisa, sekarang udah canggih kan, mau telepon atau mau video call atau gimana, nanti bisa dengan leader Ibu juga sama-sama teleponan juga boleh ya kan. Kalau leadernya enggak ada boleh dengan saya silakan ya Bu Anita ya. Oke, semoga bisa ini ya. Oke, ya ini Mas Adi rendam badan. Wah, rendam badan bahaya karena nggak boleh kena kulit, Mas. Bisa rontok nanti kulitnya bahaya. Ya ganti kulit nanti kita. Ya. Oke, kemudian untuk radang itu pakai Bipro Nanopropolis Bu Anita. Itu bagus banget, Bu. Ya, kalau untuk radang ya. Saya terus terang orang juga suka radang, Bu, karena apa namanya ngomong terus kan, sering bicara gitu ya. Jadi suka cepat radang. Nah, itu tetesin langsung Bipro di bawah lidah, Bu. 2-3 tetes kulum-kulum, nah itu aja rutinin ya. Karena Bipro Nanopropolis itu apa namanya ada kandungan anti radang, bahkan ada antiseptiknya di sana di apa namanya Bipro Nanopropolis, dan itu memang spesialis anti radang. Nah, itu pernah dites, itu setara 2 tetes Bipro Nanopropolis itu setara dengan 500 biji jeruk. Jadi 500 buah jeruk, Bu, bayangin aja. Ya, nah kita kan kalau radang itu kan perlu daya tahan tubuh, perlu vitamin C dan sebagainya. Nah, biasanya kan kalau kita radang kan harus rajin minum vitamin C. Itu contoh ada UC, ada apa vitamin C rajin gitu kan. Nah, itu kan perlu banyak gitu kan. Nah, tapi dengan 2 tetes Bipro Nanopropolis itu setara dengan 500 buah jeruk, Bu. Ya, jadi itu kekuatannya kayak gitu. Nah, Ibu silakan coba, Bu. Ya, jadi itu. Kalau bisa misalnya dikumur-kumur lebih bagus juga, misalnya ditetes di air dulu, kemudian diminum, dikumur-kumur. Ya, dikumur-kumur sekaligus bersihin juga ini, Bu. Bersihin mulut sama kerongkongan. Ya, karena kadang-kadang kan kita nggak sadar radang itu juga disebabkan karena ada bakteri kan yang kena di bagian tenggorokan sehingga
radang dan kita jadi batuk, suara serak misalnya seperti yang Bu Anita sedang alami sekarang. Ya, coba dicoba Bu ya dengan Bipro Nano Propolis, semoga berhasil. Ya Bu ya, pengalaman kami sih begitu. Oke. Baik, silakan teman-teman. Ada lagi? Silakan. Oke, tidak ada ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, pastikan besok teman-teman sekalian kita ada acara Zoom spesial dengan formulator daripada Vitomin. Jadi langsung daripada tim farmasinya, daripada Vitomin yang akan langsung membawakan besok jam 2 siang. Jadi pastikan teman-teman hadir di Zoom besok, bisa bertanya langsung dan jangan sendirian. Ajak rekan-rekan Anda untuk mendengarkan training produk langsung spesial mengenai Vitomin ya. Dan kebetulan di bulan ini kita ada promo teman-teman sekalian yang mengambil paket Pro ya, itu ada tambahan produk Vitomin ya. Kemudian yang mengambil paket Triple Pro juga ada tambahan produk Vitomin. Demikian juga paket Agen dan seterusnya, itu semua ada tambahan produk Vitomin, ada bonusnya ya. Jadi Anda bisa pelajari nanti di Telegram channel, itu ada promonya, Anda bisa baca dengan baik di situ ya. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya, sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya ya. Teman-teman sekalian bisa pelajari lebih dalam lagi mengenai AWM Star Life, dan saya pastikan Anda harus segera bergabung bagi yang belum bergabung ya, dan bagi yang sudah bergabung Anda harus segera serius untuk membangun bisnis ini, membangun jaringan pelanggan Anda. Karena tadi Anda udah dengar presentasi saya, kalau Anda hari ini punya impian 1,7 miliar, kalau Anda tabung penghasilan Anda 5 juta tiap bulan, Anda perlu 28 tahun untuk punya 1,7 miliar. Kalau Anda nabung 15 juta setiap bulan, Anda butuh sekitar 15 tahun lagi punya 1,7 miliar. Tapi kalau Anda sukses di AWM Star Life, Anda hanya perlu waktu 6 bulan. Yang penting Anda tahu caranya. 6 bulan untuk capai 1,7 miliar. Ya, cukup dengan 6 bulan. Ya, makanya kenapa saya bilang bahwa dengan AWM Star Life adalah cara cepat Anda untuk bisa meraih impian-impian Anda, ya kan? Ya, anggaplah molor setahun gitu. Masih mending teman-teman sekalian dibandingkan 28 tahun atau 15 tahun lagi. Ya, molor setahun, oke, no problem. Tapi yang penting Anda bisa nyampe dengan cepat, ya. Oke, kita foto bareng dulu. Silakan buka kameranya teman-teman sekalian untuk kita foto bareng.